Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah ungkapan yang paling pantas kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini, di mana dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala Allah masih memberikan kita nikmat iman Islam, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa bersama-sama menyaksikan video kami ini, tentunya tidak lain dengan niat lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk memperbaiki diri kita agar lebih berkualitasnya ibadah atau amalan ibadah yang kita laksanakan. Salawat serta salam marilah kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, guna meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita mencari atau menambah ilmu, di samping kita mencari rezeki yang halal, yang tidak penting untuk meningkatkan kualitas taat dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita senantiasa membersihkan hati kita ini dari kotoran yang menodainya. Mungkin ada di antara kita saat ini yang memiliki sifat sombong, merasa paling hebat, merasa paling alim, merasa paling soleh, merasa paling iman, merasa paling tauhid, merasa paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai saat ini mari kita bersihkan perasaan-perasaan yang tidak baik itu. Belum tentu orang yang kita pandang lebih rendah, lalu dia benar-benar rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi yang sombong itu su'ul khotimah, yang dihina-hina, yang direndahkan malah justru dialah yang husnul khotimah. Bisa jadi yang sombong itu meskipun dia seorang alim misalnya, atau apapun itu, anak-anaknya bodoh-bodoh, dan orang lain yang kita hina, yang kita rendahkan, ternyata anak-anaknya alim-alim. Nah, ini semua adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kuasa Allah, sehingga siapapun dia, apapun latar belakangnya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, bisa saja dia diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, atau justru sebaliknya, bisa saja dia akan diwafatkan dalam keadaan su'ul khotimah. Para pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nah untuk itulah para pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada di antara kita saat ini masih punya rasa dendam, dengki, kemudian rasa permusuhan kepada saudara-saudara kita, kepada sesama manusia, apalagi kepada saudara kita sesama muslim, mari mulai saat ini kita bersihkan sifat dengki, dendam, dan permusuhan itu. Kita bersihkan. Ikutilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di mana diriwayatkan oleh Imam Muslim, wala tahasadu wala tabaghadu
wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling dengki, janganlah kalian saling marah, janganlah kalian saling berseteru, saling menyesatkan antara saudara kita sesama muslim. Janganlah kalian bermusuhan. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Karena para pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapapun hebatnya ibadah seseorang, haji umroh bolak-balik, setiap malam sholat tahajud, rajin berjamaah di masjid, Senin Kamis berpuasa, zikir wiridnya panjang-panjang, kalau ternyata hatinya jelek, hatinya busuk, hatinya dengki, hatinya dendam kepada orang lain, maka tentu sia-sialah segala amalan-amalan yang kita lakukan dan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalaupun sebelumnya misalnya kita pernah melakukan amal soleh, punya pahala banyak, tetapi ternyata kita ini masih memiliki sifat dendam, dengki kepada saudara kita, kepada orang lain, maka para pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah, terhapuslah ya kebaikan-kebaikan itu. Inilah sehingga Rasulullah SAW terus mengingatkan kepada kita dalam satu hadisnya, iyyakum wal hasad, jauhilah, awas, hati-hati terhadap yang namanya hasad, iri hati, dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena sesungguhnya iri hati, dengki ini akan menggerogoti, akan menghapus segala kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api melalap kayu bakar. Na'udzubillah min dzalik. Para pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada yaumul akhir kelak, anak-anak soleh yang kita andalkan, kekayaan, haji bolak-balik, membangun masjid, dan semuanya itu kita bangga-banggakan, akan tetapi para pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah, semuanya itu tidak ada gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sehat. Artinya hati kita ini tidak ada penyakitnya. Ya karena hati yang berpenyakitan bukan hatinya orang-orang mukmin. Hati yang berpenyakitan itu adalah hatinya orang-orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka sakit, apalagi kalau melihat ya misalnya saudaranya itu sukses, oh lebih sakit lagi. Nah ini banyak terjadi seperti itu. Lihat tetangganya beli kulkas dia yang kedinginan. Lihat tetangganya beli motong, dia ribut di rumahnya. Ini banyak. Nah ini jadi salah satu ciri-ciri orang yang dimana hatinya itu berpenyakitan, ya. Hatinya itu sakit, tidak sehat. Nah untuk itu pemirsa sama-sama dirahmati Allah, terakhir ya, mari kita sama-sama mendengarkan sabda Rasulullah SAW yang dapat menjadikan ya bang introspeksi bagi kita semua, terutama pribadi kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat fisik, tidak melihat kamu tampan, cantik. Bahkan Allah pun tidak akan melihat dari kekayaan yang kita miliki, sekaya apapun kita miliki. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah itu Subhanahu wa taala memandang dari isi hati dan amal.
Seperti kami singgung tadi, sebagus apapun amal kita, kalau hati kita rusak, hati kita ini sakit, maka tentu akan berpengaruh terhadap amal soleh yang telah kita lakukan selama hidup kita. Para pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk membersihkan hati kita, sehingga sebelum ajal menjemput, dendam itu sudah hilang, dengki sudah hilang, rasa permusuhan pada saudara kita pun sudah hilang. Jadi mana semuanya itu diganti dengan keikhlasan, ridho, tawakal, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tidak terasa kita akan memasuki bulan suci. Nah, tentu sebelum kita memasuki bulan suci, terlebih dahulu sucikanlah hati kita agar supaya ketika kita menjalankan ibadah dalam bulan suci Ramadan, kita bisa menjalankannya dengan khusyuk. Mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa dapat membersihkan hati kita, tentunya dari noda-noda yang dapat mengotorinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu ya Allah, karena Engkau adalah Maha Pemberi karunia. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbina ala dinik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Zat yang mengarahkan hati-hati kami, arahkanlah hati kami agar selalu taat kepada perintah-Mu. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ya Allah, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi demikianlah ceramah kajian singkat kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pribadi kami. Akhirul kalam wallahu musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.